Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ratna Ugih SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saya berasal dari SD Negeri Pasir Karemi, Subang. Pada video saya kali ini yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru menjadi sentral dalam menyampaikan materi, mengarahkan proses belajar, dan menentukan tempo pembelajaran, sehingga hal ini dapat membatasi eksplorasi individu siswa dan kreativitas mereka. Kedua, pembelajaran yang mengutamakan aspek kognitif ketercapaian KKM, di mana pendidikan yang holistik seharusnya juga memperhatikan aspek non-kognitif yang penting untuk perkembangan keseluruhan siswa. Ketiga, kurangnya memahami karakter anak. Setiap anak memiliki gaya belajar, minat, dan kecepatan belajar yang berbeda. Keempat, siswa pasif dan kurangnya motivasi belajar. Motivasi adalah kunci penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya terhadap mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Siswa diarahkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kemandirian dalam memahami materi pelajaran. Kedua, guru bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Perannya sebagai fasilitator dan pemandu tetap penting. Guru membantu siswa mengarahkan eksplorasi mereka, memberikan panduan, memberikan umpan balik, dan memastikan pemahaman yang tepat. Ketiga, menghargai setiap karakter siswa, berarti mengakui keunikan minat dan gaya belajar individu, sehingga menciptakan lingkungan inklusif, sehingga siswa merasa dihargai dan didukung dalam pelajaran pendidikan mereka. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu mengemas pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar dapat menambah motivasi belajar siswa. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Kedua, lebih cermat melihat bakat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya, sehingga siswa merasa dihargai dan didukung dalam belajar. Kemudian, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. Kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kelima, menerapkan sistem among. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan terakhir, ketujuh, mengintegrasikan permainan di dalam pembelajaran. Kesimpulannya adalah pertama, pendidikan yang berfokus pada minat dan bakat, menerima dan menghargai keunikan setiap anak adalah inti dari pendidikan yang efektif. Menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka, membantu mereka merasa lebih terlibat dan terinspirasi dalam proses belajar. Kedua, pentingnya aspek budi pekerti.
Pendidikan yang komprehensif tidak hanya memperhatikan aspek kognitif saja, tetapi juga aspek budi pekerti atau karakter. Ketiga, pendidikan sebagai pelayanan terhadap anak. Konsep bahwa pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak menggarisbawahi bahwa tujuan utama pendidikan adalah mendukung perkembangan dan kebahagiaan anak. Guru dan pendidik harus bersikap penuh tanggung jawab dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan kesejahteraan anak. Terima kasih.